Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Saudara hadirin, kaum muslimin dan muslimat yang terhormat, kaula muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya cintai. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sampai detik ini kita masih terus diberikan cucuran rahmat, diberikan kenikmatan yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali, berjumpa kembali dalam edisi mempelajari ilmu tajwid. Mudah-mudahan pelajaran ilmu tajwid yang kita dalami, yang kita pahami, yang kita pelajari, pada akhirnya akan membuat kita membaca Al-Quran akan lebih baik lagi, dan tentunya Al-Quran yang akan kita baca ini tentunya akan memberikan syafaat bagi nanti, memberikan pertolongan nanti di yaumil qiyamah. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaula muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu senantiasa terlimpah curah atas junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah nanti kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pelajaran ilmu tajwid kita, yaitu tentang sifat-sifat huruf. Di perjumpaan yang lalu sudah kita pelajari tentang makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf. Kali ini mudah-mudahan di dua pertemuan ke depan kita akan mempelajari tentang sifat-sifat huruf. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kaula muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi, apa itu sifat-sifat huruf? Sifat-sifat huruf adalah sesuatu yang melekat, menempel dan ada pada setiap huruf-huruf hijaiyah. Akan ada korelasi hubungan yang sangat erat kita mempelajari sifat-sifat huruf dan makharijul huruf yang pernah kita pelajari di perjumpaan yang lalu. Dengan mempelajari sifat huruf, maka kita akan mengucapkan huruf dengan di tempat makhraj yang benar, atau sebaliknya dari makhraj yang benar, dari tempat keluar yang benar, maka akan terlihat sifat-sifat huruf yang kita ucapkan. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, pada pelajaran kali ini tentang sifat-sifat huruf, ya. Sifat-sifat huruf itu ada yang sifat itu memiliki lawan dari sifat, ya. Kemudian ada sifat-sifat huruf yang tidak memiliki lawan atau tidak memiliki kebalikannya, ya. Sifat huruf. Ya. Sifat huruf itu yang pertama yang dinamakan dengan lahadidun, ya. Yang kedua laisa. Yang kedua adalah laisa lahadidun, ya. Lahadidun ini artinya apa? Sifat huruf yang memiliki lawan. Ini ada lawannya.
ini tidak ada lawan. Ya. Kali ini pada perjumpaan kali ini kita akan mempelajari sifat-sifat huruf yang lahadidun, artinya sifat-sifat huruf yang memiliki kebalikannya atau yang memiliki lawannya. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kaulah muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi. Yang pertama, sifat huruf yang memiliki lawan, yaitu yang pertama ada al-hamz, ya. Sifat huruf yang dinamakan al-hamz yang lawannya adalah al-jahr, ya. Yang pertama al-hamz. Nah, nanti milikinya adalah ya. Al-hamz artinya samar. Hamz itu artinya samar. Kemudian al-jahr atau jahru, ya, johir, ya, ini artinya jelas. Suara yang dikeluarkan dengan sifat huruf yang hamz, ya. Hamz itu artinya samar atau mengalirnya napas, ya. Ketika membuka huruf itu dengan suara yang samar, ya. Ya, ada mengalir napas ketika membunyikan huruf tersebut. Itu adalah sifat-sifat yang hamz. Sedangkan yang kebalikannya yaitu al-jahr atau johir, jelas, itu terbalik. Kalau lawannya adalah tercegahnya atau tertahannya sebuah napas ketika kita mengucapkan huruf. Ya, nanti akan kita buktikan huruf-huruf apa saja yang memiliki sifat al-hamz, ya. Ini ada terdiri dari 10 huruf, sedangkan yang memiliki sifat al-jahr itu ada 18 huruf, ya. Ini akan kita gabungkan karena huruf hijaiyah itu berjumlah 28, ya. Huruf-huruf yang al-hamz itu adalah ini dihimpun dalam satu kata, fahasyahu syahsun sakata, ya. Ya, fahasyahu syahsun sakata artinya apa? Huruf yang hamz, huruf yang samar, huruf yang mengalir ketika kita mengucapkannya, yaitu adalah huruf pa, huruf ha, huruf shin, huruf ha, ya, huruf shin, fahasyahu syahsun, ya. Syahsun, kemudian shad, sin, kemudian kaf dan ta, ya. Ini akan terasa ketika kita mengucapkan huruf fa, kemudian ha, kemudian sya atau shin, ya, kemudian sin kecil, sin yang tidak tanpa ada titiknya, huruf kaf dan ta. Ini adalah huruf-huruf yang dinamakan dengan sifat hurufnya al-hamz, ya. Jadi ada satu yang suara samar atau ada satu yang mengalir napas ketika kita menyebutkan huruf-huruf tersebut. Lalu yang al-jahr, ya. Ini al-jahr ini terdiri dari 18 huruf, yaitu hurufnya adalah ain, kemudian dha, mim, waw, za, kemudian nun, ya, kemudian qaf, ra, hamzah, kemudian zal, ain, dad, kemudian jim dan dal. Ini kemudian to, lam dan ba. Ini bisa disingkat menjadi kalimat kata azuma wazna qari'in zi godda jiddan talaba, ya. Ini dibuatkan menjadi kata azuma wazna, kemudian qari'in, zi
Goddo jidan. Li Tolaba, ya. Ini adalah huruf-huruf jahar atau huruf-huruf yang tercegah, tertahan ketika kita mengucapkannya, ya. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, para kaula muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi, kita akan lanjutkan ke sifat huruf yang kedua, yaitu adalah syiddah. Syiddah itu artinya keras, nanti lawan adalah ar-rakhawah, artinya adalah halus ataupun lembut ataupun lunak. Yang kedua, sifat huruf syiddah. Kemudian lawannya ar-rakhawah. Ar-rakhawah itu artinya lembut, ya. Syiddah itu artinya keras, sedangkan ar-rakhawah artinya lembut, ya. Huruf-huruf yang memiliki sifat syiddah itu ada 8 huruf, dan huruf-huruf yang memiliki sifat ar-rakhawah yang lembut, lunak, halus itu ada 13, ya. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kaula muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi, sifat-sifat huruf asyiddah, ya, artinya keras, tertahan suara saat keluar, ya. Ini hurufnya ada 8, huruf alif, huruf jim, huruf qaf, huruf ta, huruf ba, huruf ka dan ta. Ini disingkat menjadi ajid qatin, ya. Ajid qatin bakata. Ya, artinya huruf alif, huruf jim, huruf dal, huruf qaf, huruf ta, kemudian huruf ba, huruf kaf dan huruf ta. Ini adalah huruf-huruf yang ketika kita menyebutkan huruf-huruf tersebut, ini ada satu tekanan, ada satu yang kita ucapkan secara keras, ya. Kemudian suara yang kita keluarkan ada tertahan, ya. Kemudian ar-rakhawah, ini lawan dari asyiddah. Rakhawah itu artinya lembut, lunak, halus. Ini mengalir suara saat keluar, ini tanpa hambatan, ya. Ini surat apa namanya, huruf-huruf yang memiliki sifat ar-rakhawah itu dibuatkan dalam satu kata khuz gossa hazzon faddon syausin zayya, ya. Khuz gossa, khuz gossa hazzon, Ghassa hazzon faddon syausin. Faddon syausin, syausin, sin. Syausin zayya. Ya. Artinya adalah huruf-huruf yang memiliki sifat ar-rakhawah yang lembut, ya. Kha, za, gha, sa, ha, dha, fa, dha, sha, syausin, sin, sod, ya. Syausin, za, ya. Ini adalah sifat-sifat huruf yang ar-rakhawah, ya. Berjumlah ada 13, ya. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kaula muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi. Kemudian yang ketiga, ini kita hapus dulu, ya. Sifat huruf yang ketiga, yang sifat huruf yang lahadidun. Lahadidun artinya sifat-sifat yang memiliki lawan,
Kemudian nanti laisa lahadidun, ini adalah sifat-sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Yang ketiga adalah sifat huruf isti'la, yang lawannya adalah istifal, ya. Isti'la itu apa? Isti'la ini artinya terangkat, terangkat atau mengangkat, sedangkan istifal itu artinya menurun. Apa maksudnya terangkat? Terangkat lidah kita ke langit-langit, ke langit-langit atas pada saat mengucapkan huruf-huruf isti'la. Sedangkan istifal kebalikannya, huruf-huruf yang menurun, ya. Artinya tidak terangkat lidah kita saat lidah kita tidak terangkat ke langit-langit, langit-langit atas, ya. Huruf isti'la itu ada 8 dan huruf istifal itu ada 20. Nah, huruf isti'la, huruf yang katakanlah terangkat lidah kita ketika kita menyebutkannya, yaitu disingkat menjadi kata rukhsa dogtin qiz, ya. Rukhsa, ya. Rukhsa dogtin, rukhsa dogtin qiz, ya. Ya, huruf ra, huruf kha, huruf sa, kemudian dad, ghain, ta, kemudian qa, wa. Ini adalah huruf-huruf yang isti'la. Ketika kita menyebutkan itu ada yang terangkat di langit-langit atas pada mulut kita, ya. Sedangkan istifal justru menurun, artinya tidak terangkat. Kita menyebutkan sifat-sifat yang istifal itu tidak terangkat. Ini adalah sabata azza man yujawwadu harfahu id salla syakka, ya. Itu adalah huruf-huruf yang istifal ada 20, sedangkan huruf yang isti'la itu ada 8, ya. Sabata azza man yujawwadu harfahu id salla syakka. Ta, sa, ba, ta, a, za, mim, nun, ya, jim, waw, dal, ha, ra, fa, ha, alif, ya, za, sin, lam, shin, kaf. Ini adalah huruf-huruf yang istifal, ya. Para pemirsa, saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, saya ingin sampaikan di sini bahwa setiap huruf boleh jadi memiliki beberapa sifat, ya. Jadi setiap huruf ini akan memiliki beberapa sifat. Mungkin ada sifat-sifat yang dimiliki adalah sifat-sifat yang berlawanan, ada sifat-sifat yang tidak berlawanan, ya. Ini nanti bisa dipelajari lebih lanjut mana saja huruf-huruf yang memiliki lebih dari hampir semua huruf tentu saja akan memiliki beberapa sifatnya. Baik, kita lanjutkan yang keempat. Ya, yang keempat ada al-itbaq. Al-itbaq lawannya adalah infitah, ya. Saya tulis dulu, ya. Al-itbaq. Itbaq itu artinya menutup atau tertutup, ya. Kemudian lawannya infitah, artinya terbuka, ya. Al-infitah.
tertutup, terbuka. Apa artinya tertutup dan apa maksudnya terbuka? Yang dimaksudkan huruf-huruf yang sifat-sifat huruf al-itbaq adalah tertutup atau menutup, menempel sebagian lidah ke langit-langit atas. Pada saat kita menyebutkan huruf itu, misalnya hurufnya ada 4 sini ya. Huruf yang al-itbaq itu so, do, po, do. So, do, po, do. Ya, ini sifat-sifat huruf yang al-itbaq. Sedangkan al-infitah yang terbuka artinya tidak menempel pada sebagian ke langit-langit atas, yaitu hurufnya adalah ini ada sangat banyak ya. Ada 24. Kalau huruf al-itbaq, sifat-sifat huruf al-itbaq yang menutup atau tertutup itu ada 4. Kemudian yang al-infitah ini ada 24 yang dibuat dalam satu kata man akhoza wajada ya. Ini yang terbuka ya. Yang al-itbaq tadi adalah so, kemudian do, pa, zo. Ya. Kemudian yang al-infitah yang terbuka artinya tidak menempel ke sebagian langit-langit, ke langit-langit atas, yaitu hurufnya man akhoza ya, mim, kha, zal, kemudian waw, jim, dan kemudian sa'atan, man akhaza wajada sa'atan fazaka ya. Fazaka haqqun lahu, haqqun lahu, haqqun lahu syaraba ghaisu. Kita ambil ke sini ya, hapus saja nih. Syaraba ghaisu, ada 24 huruf syaraba ya. Baik, itu ya. Ada yang ini ada tadi ada 4 ya. Kemudian ini ada 26, ada 24 ya. Jadi ada 28 semuanya ya. Man akhaza wahada, man akhaza wajada sa'atan fazaka haqqun lahu ya. Syaraba ghaisu. Ini adalah huruf-huruf yang infitah. Ketika kita mengucapkan huruf-huruf tersebut, ini memiliki sifat-sifat yang membuka, tidak menempel di sebagian besar pada langit-langit atas ya. Baik, saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, para pencinta Al-Quran, kaula muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi. Satu lagi dari sifat-sifat huruf ya, kita hapus yang pertama ya. Yang kelima ya. Yang kelima adalah al-izlaq dan al-ismat ya. Al-izlaq al-ismat ya. Apa itu al-izlaq dan apa itu al-ismat? Kalau al-izlaq itu artinya keluarnya huruf itu dengan mudah, dengan gampang ya. Sedangkan al-ismat, ketika kita mengeluarkan huruf-huruf tersebut, ini terasa begitu susah, begitu berat. Nah, inilah yang namanya sifat-sifat huruf yang disebut al-izlaq dan al-ismat ya.
yang termasuk ke dalam huruf-huruf al-idlaq itu hurufnya ada 6. Firra min lubba ya. Ya, huruf fa, kemudian ra, kemudian huruf mim, nun, lam dan ba. Ini adalah huruf sifat-sifat huruf yang al-izlaq. Ya. Al-izlaq artinya ketika kita mengeluarkan huruf tersebut dengan gampang, dengan mudah. Tetapi nanti pada sifat huruf al-ismat ini artinya begitu susah ya. Begitu susah. Ini kita hapus ya. Ini ada hurufnya ada 22. Disingkat menjadi juzza, gosya, sakhitin, soda, apa, juzza, gosya, sakhitin ya. Juzza, gosya, sakhitin ya. Jim, za, ghin, sa, sin, kha, kemudian ta, soda, sakotan ya. Juzza, gosya, sakhitin, soda, sakotan, idh wa'azahu yahuzzuka ya. Idh wa'azahu yahudduka ya. Ya. Baik, para pemirsa, para pencinta Al-Quran, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, para kaula muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi, saya ingin sampaikan di sini kembali bahwa setiap huruf ini akan memiliki beberapa sifat ya. Dan sifat-sifat huruf itu saya ingin rangkum kembali. Ada 2 macam, ada sifat huruf yang memiliki lawan dari sifat huruf tersebut, dan ada sifat-sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Nah, nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan sifat-sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Misalnya ada sofir, kemudian kolkola, kemudian layin atau lin. Itu ada salah satu contoh-contoh sifat-sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Nah, kali ini saya ingin rangkum kembali bahwa selain huruf itu memiliki tempat keluarnya yang dinamakan makhorijul huruf, huruf-huruf itu memiliki sifat-sifat. Yang sifat-sifat ini ada sifat-sifat yang berlawanan dan tidak berlawanan. Kali ini yang kita pelajari adalah yang memiliki lawan. Yang pertama adalah sifat huruf al-hamas. Al-hamas artinya samar. Dan lawan dari sifat huruf al-hamas yaitu al-jahar. Kalau al-hamas adalah samar, maka al-jahar artinya jelas. Kemudian yang huruf-hurufnya al-hamas ada 10 huruf, kemudian al-jahar ada 18 huruf sehingga menjadi 28. Lalu yang sifat huruf yang kedua adalah asyiddah. Syiddah itu artinya keras ya, menekan. Karena apa? Karena pada saat kita menyebutkan huruf-huruf tersebut akan ada tertahan suara-suara yang keluar, agak begitu berat ya. Lalu lawannya adalah ar-rakhawah. Ar-rakhawah artinya lembut, lunak, halus. Ketika kita menyebutkan suara tersebut, ini tidak ada hambatan apa-apa. Lalu yang ketiga, sifat huruf yang dinamakan dengan isti'la. Isti'la lawannya adalah istifal. Kalau isti'la artinya mengangkat, di sini adalah lidah kita yang terangkat ke langit-langit atas. Lalu yang istifal ini justru menurun, tidak terangkat lidah-lidah ke langit atas bagian mulut kita. Jumlah huruf istifal ada 20 dan isti'ala ada 8.
saya ingin menambahkan sedikit bahwa selain sifat huruf ada syiddah keras, lalu ar-rakhwah lembut, nanti ada sifat huruf yang pertengahan, ya, pertengahan atau yang disebut dengan bainahu atau yang disebut dengan tawasud, ya, pertengahan antara keras dan lembut, ya, sedang, kira-kira begitu. Hurufnya itu ada 5 yang disingkat menjadi lin umar atau lin umar, yaitu adalah huruf lam, huruf nun, huruf ain, huruf mim, dan huruf ro. Itu 5 huruf itu adalah yang disebut dengan memiliki sifat tawasud. Tawasud pertengahan antara rokhawah dan syiddah, ya. Kemudian tadi sudah yang ketiga adalah isti'ala dan istifal, dan yang keempat adalah al-itbaq yang lawannya al-infitah. Al-itbaq ini artinya tertutup atau menutup, yaitu menutup atau menempel sebagian lidah ke langit-langit atas. Lalu yang sifat huruf yang al-infitah, yaitu membuka atau terbuka, maksudnya adalah tidak menempel sebagian sebagian besar dari lidah kita ke langit-langit atas mulut kita. Itu adalah al-itbaq dan al-infitah, yang masing-masing hurufnya adalah, kalau yang al-itbaq ini ada 4 huruf, yang kemudian al-infitah ada 24 huruf. Dan yang kelima, sifat huruf yang kelima, yaitu al-idlaq dan al-ismat. Al-idlaq artinya sifat huruf yang ketika kita menyebutkan huruf-huruf tersebut bebas hambatan, artinya tidak dengan mudah kita ucapkan. Sedangkan al-ismat ini dengan agak kesulitan dan susah dari huruf-huruf yang kita keluarkan. Itulah yang disebut dengan sifat-sifat al-ismat, ya. Saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, di akhir ini saya ingin sampaikan, mungkin kalau kita mempelajari sifat huruf secara teoritis, begitu juga mempelajari makhorijul huruf secara teoritis, agaknya mungkin membuat kita sedikit rumit ataupun pusing, tetapi yakinlah itu memang teori seperti itu. Tetapi insya Allah dengan kita lafalkan, kita ucapkan, dan dengan sendirinya kita akan merasakan dari setiap huruf yang kita ucapkan, dari mana tempat makhorijul hurufnya dan bagaimana sifat-sifat huruf tersebut, dan kita akan merasakan dan mengetahuinya. Dan ingin saya sampaikan kembali bahwasanya antara sifat huruf dan makhorijul huruf saling mendukung, ya. Dengan sifat-sifat huruf itu, maka huruf yang akan kita ucapkan akan sesuai dari tempat yang semestinya dia keluarkan. Begitu juga dengan tempat huruf yang keluar di tempat yang tepat, maka akan terlihat dari sifat-sifat huruf tersebut, ya. Baik para pemirsa, para pencinta Al-Quran, hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, kaum muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya cintai, ini yang kali ini yang kita pelajari adalah sifat-sifat huruf yang lahadidun. Lahadidun artinya sifat-sifat huruf yang memiliki lawan. Pada perjumpaan yang akan datang kita akan lanjutkan tentang sifat-sifat huruf, yaitu laisa lahadidun, yaitu sifat-sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Sekian dan demikian apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terus semangat untuk belajar ilmu tajwid. Dengan belajar ilmu tajwid, kita akan insya Allah nanti akan bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah birrida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.